Bisa dibilang pertikaian antara Puma dan Adidas masih terasa hingga sekarang, ya kan? Terutama dalam pihak Puma yang secara berani menjadi sponsor tim sepak bola seperti AC Milan dan Arsenal, yang dimana dulunya AC Milan adalah pengguna setia Adidas. Halo teman-teman, kembali lagi tentunya di channel aku. Kali ini kita akan membahas tentang kisah Adidas dan Puma. Adidas dan Puma tentunya sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya kedua brand ini sangat mendominasi dalam bidang olahraga. Tapi apakah kalian tahu bahwasannya Adidas dan Puma ini sebenarnya adalah saudara? Dikarenakan sebuah pertikaian, kedua brand ini memutuskan untuk berpisah. Jadi sebenarnya Puma dan Adidas ini adalah adik abang, ya kan? Tetapi karena sebuah pertikaian mereka memutuskan untuk berpisah. Oke, inilah dia pembahasan kita kali ini, kisah Adidas dan Puma. Awal mula, kedua perusahaan ternama ini muncul di kota kecil di Jerman, yaitu kota Herzogenaurach yang berada di Jerman. Sejarah panjang, Puma dan Adidas berawal dari Rudolf Dassler dan adiknya yang bernama Adolf Dassler. Mereka berdua memulai debutnya dalam memproduksi sepatu olahraga pada tahun 1920. Pada saat itu, produk dari kedua bersaudara ini banyak dipakai oleh para atlet di Olimpiade Jerman pada tahun 1928. Sejak itulah awal mula kesuksesan dari Dassler bersaudara. Tepat pada tahun 1939, mereka mampu mempekerjakan 100 orang untuk memproduksi sepatu mereka. Namun sayangnya, kerjasama mereka harus berhenti 10 tahun kemudian. Mereka sepakat untuk berpisah dikarenakan sebuah pertikaian. Meskipun mereka bertengkar dan sudah berpisah, Dassler bersaudara tetap berambisi untuk menciptakan berbagai produk sepatu olahraga. Jadi walaupun mereka sudah berpisah, sudah bertengkar, ya kan, tapi mereka tetap berambisi untuk menciptakan sepatu olahraga yang berkualitas gitu. Adolf Dassler memilih Adidas sebagai nama brandnya, sedangkan Rudolf Dassler memilih Puma. Bahkan pesepak bola seperti Pele dan Eusebio selalu menggunakan Puma setiap kali mereka bermain. Sementara itu, Phil Wester dan beberapa pemain lainnya menggunakan Adidas setiap kali mereka bermain sepak bola. Saking viralnya pertikaian kedua bersaudara ini dengan merek dagang mereka masing-masing membuat mereka menjadi sorotan utama pada surat kabar pada saat itu. Bahkan parahnya lagi sampai-sampai kumpulan olahraga internasional sampai turun tangan untuk menciptakan perdamaian di tengah pertikaian mereka berdua. Namun sayang, bukannya mendingin, malahan semakin memanas. Ganas pertikaian adik dan abang yang satu ini, sampai-sampai perkumpulan olahraga internasional sempat turun tangan untuk menciptakan perdamaian di tengah mereka. Ganas, ya kan, berarti memang sudah kelewatan pertikaiannya gitu. Maka sampai-sampai pihak lain pun ikut campur untuk menyelesaikan masalah mereka gitu. Tapi nggak selesai juga, malah semakin memanas. Dan pada ujungnya, baik pihak Puma dan Adidas, mereka masuk dalam sebuah persidangan. Kala itu, Puma tidak setuju dengan hak monopoli penyediaan olahraga oleh Adidas untuk perkumpulan sepak bola internasional. Alhasil, Puma kalah dalam persidangan tersebut. Sejak perseteruan antara Adidas dan Puma, Adidas selalu berhasil mengungguli Puma. Keberhasilan Adidas tidak lepas dari anak Adolf Dassler yang bernama Horst Dassler, yang dimana peran Horst Dassler ini sangat vital untuk Adidas, ya kan? Dia membuka cabang di Perancis dan sampai melakukan berbagai pendekatan dengan tokoh-tokoh politik olahraga internasional. Sejak itulah perusahaan olahraga ini berkembang pesat hingga ke negara Soviet dan Tiongkok. Ganas, ya kan? Berkat seorang anak, rezeki anak gitu, anjay. Dan sebaliknya, sang rival Puma pun tidak mau kalah, ya kan? Jadi, anak dari Rudolf Dassler yang bernama Armin Dassler berhasil membawa Puma sukses mendirikan pabrik di berbagai negara seperti Jerman, Perancis, Austria, dan juga Australia.
ya kan. Jadi memang mereka nggak mau kalah dengan pesaing sebelumnya yaitu Adidas. Jadi Adidas dan Puma ini memang tidak bisa disatukan. Mereka akan terus-terusan berperang dan bersaing secara kualitas sepatu dan berbagai macam hal lainnya kan. Apalagi seperti mana yang kita ketahui, Adidas dan Puma tidak hanya mengeluarkan sepatu saja ya kan, melainkan baju, celana dan berbagai macam merek lainnya gitu. Jadi Adidas dan Puma ini memang sudah sangat besar, Cok. Bisa dibilang pertikaian antara Puma dan Adidas masih terasa hingga sekarang ya kan. Terutama dalam pihak Puma yang secara berani menjadi sponsor tim sepak bola seperti AC Milan dan Arsenal, yang dimana dulunya AC Milan adalah pengguna setia Adidas ya kan. Tetapi tawaran Puma membuat Adidas angkat kaki gitu. Jadi bangsat juga ya kan, saling menikung gitu. Jadi ketika itu AC Milan adalah klub yang selalu menggunakan Adidas. Artinya Adidas itu adalah brand favorit mereka. Jadi mereka memang penggemar setia Adidas. Tapi ketika Puma mengajukan tawaran untuk menggunakan brand mereka, lalu Adidas kecewa dan angkat kaki dari tim sepak bola AC Milan. Bahkan secara terang-terangan, kini Puma juga banyak mengeluarkan produk sepatu untuk menyaingi Adidas dalam bidang sepak bola itu. Dan juga sebagaimana yang kita ketahui, Adidas dan Puma ini, ya kan, sepatu mereka, brand dari mereka itu banyak digunakan oleh bintang-bintang sepak bola saat ini. Seperti yang kita ketahui, Adidas ya kan, yang menggunakannya adalah seorang mega bintang Lionel Messi, dan juga Puma yang dipakai oleh Antoine Griezmann. Jadi mungkin pertikaian ini tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Mau itu antara cucu dan cucu atau keponakan dan keponakan, masalah brand ini tidak akan pernah menyatu ya kan. Karena dari awalnya abang dan adik ini yang memulai sebuah pertikaian sehingga mereka harus berpisah sampai sekian lama seperti ini ya kan. Jadi ini memang kisah yang sangat menarik ya kan, Adidas dan Puma. Kita mengetahui Adidas ya Adidas, Puma ya Puma, tapi sebenarnya mereka adalah adik dan abang. Jadi karena pertikaian mereka harus berpisah jalan ya kan. Bayangkan kalau mereka tetap bersama, mungkin sudah menggila produk sepatu mereka ya kan. Cukup sekian konten kali ini, lebih dan kurang aku mohon maaf, tentunya selalu banyak kurangnya. Jadi kalau memang ada salah tolong ditegur ya kan, namanya kita masih dalam proses pembelajaran. Oke, sampai berjumpa di lain waktu. Aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.